Kalau kita bicara jihad, zirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam ya jihad. Karena seorang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Semua dia korbankan. Sholat, ibadah, fisik. Tapi nggak sampai berdarah-darah. Zakat, ibadah, harta. Haji, ibadah, harta, dan fisik. Tapi ya nggak sampai berdarah-darah. Ini jihad. Berpotensi orang itu cacat seumur hidup. Atau istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim, hartanya habis. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Ya Allah, jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Artinya antum kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak usah berangkat jihad udah. Ini loh ada 10 awal Dzulhijjah. Dan malam ini tanggal berapa? 26 kan? Malam 26. Artinya 4 hari lagi kita akan menyongsong hari-hari terindah sepanjang masa. Kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun. Tetap jihad ini paling puncak jemaah. Kalau jihadnya seperti yang disebutkan Nabi SAW. Seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Dia berangkat ke medan perang dengan jiwa, raga, dan hartanya, pulang hanya nama. Yang seperti ini nggak bisa tertanding. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang baru saja kita baca dibahas oleh para ulama bahwa ternyata amalan yang pada dasarnya kurang utama. Artinya kalau bicara sedekah sama jihad, lebih utama mana? Jihad. Amalan yang pada dasarnya kurang utama, membicara sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, kalau dibandingkan jihad nggak sebanding, jemaah. Nggak sebanding. Oh, anak kurban Ustaz. Berapa kurban? 1000 ekor onta. Dengan jihad fisabilillah, tetap jihad fisabilillah. Makanya tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang sepadan dengan jihad. Nabi SAW mengatakan, la ajiduhu. Nggak ada. Aku tidak mendapatinya. Dia namanya orang ini ingin tahu. Karena kalau bicara jihad, tidak semua orang bisa jihad. Dan tidak di semua waktu ada jihad. Rasulullah SAW berangkat jihad hanya 27 kali dalam hidupnya. Artinya nggak setiap waktu ada kesempatan untuk jihad. Maka orang ini bertanya, tunjukkan amalan yang sepadan dengan jihad. Nggak ada, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal tastati' idza kharajal mujahid. Apakah engkau bisa? Kalau engkau ingin amalan yang setara dengan jihad, apakah engkau bisa? Tatkala mujahid keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu kata Nabi SAW, antadkhula masjidah. Lalu engkau masuk ke masjidmu. Fataquma wa la taftur wa tasumu wa la tuftir. Selama mujahid itu berangkat, engkau di masjidmu sholat terus, nggak berhenti. Dan puasa terus, tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Apa kata orang ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Arwahul Bukhari wa Muslim hadis ini. Maka nggak ada. Tapi ternyata amalan yang pada dasarnya itu tidak utama dapat mengalahkan amalan yang utama disebabkan waktu dan tempatnya. Salah satunya 10 awal Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai antum sia-siakan, jemaah. Ada hadis-hadis yang dhaif, jemaah. Dan biasanya salah satu yang menyenangkan orang itu tatkala dikasih fadilah tentang keutamaan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun terakhir dikatakan hadisnya dhaif, Mas. Tidak apa-apa, sudah. Yang penting senang saja. Oke. Para ulama pun membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena sekadar untuk memotivasi. Tapi kita harus tahu nih hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi hadis Ibnu Abbas dengan tambahan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700.
beramal di 10 awal Dhul Hijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh jadi lebih dari 700. Allahu wasi'un alim. Kemudian juga ada riwayat yang dhaif ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan di sini ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa satu hari di 10 awal Dhul Hijjah ini bisa seperti puasa 1 tahun. Berarti kalau antum puasa 9 hari seperti 9 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Dan setiap malam antum bangun malam itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Tapi hadisnya dhaif. Waduh, kurang asyik kalau dhaif. Memang dhaif. Artinya kita perlu jelaskan itu supaya kita tetap bersemangat. Karena Nabi SAW menyebutkan fadilahnya lebih utama dari jihad. Selesai sudah. Lebih utama mana antum Lailatul Qadar sama jihad fi sabilillah? Bukan lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Nah, tapi di malam itu antum nggak jihad. Nggak jihad. Amalan di malam itu iya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika jihad fi sabilillah, jangan ditanya keutamaannya. Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dhul Hijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat adalah dosa. Anda merasakan sendiri. Kadang-kala kita semangat sholat 12 rakaat ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kita jaga 12 rakaat sholat malam. Tapi ada masa di mana semangat untuk melaksanakan sholat itu mulai redup. Kadang-kala kita mulai, aduh kan cuma sunnah ya. Anda merasakan sendiri. Kadang-kala Anda sholat ba'diyah masih pakai baju, pakai topi ya. Tapi kadang-kala pakai kaos dalam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anda lihat ya Allah ya. Tetap sholat. Tapi kondisinya lama. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Duduk istighfar. Untuk mengembalikan kekuatan itu. Untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatnya. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah nggak enak, aduh, udah harus diperbaiki. Ya. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dhul Hijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya, kita mau masuk 10 awal Dhul Hijjah, yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja. Belanja buat sahur. Belanja buat berbuka, buat perencanaan. Insya Allah, Anda mau kasih 9 hari berbuka di masjid, insya Allah. Nggak ada, biasa aja. Mau baca Quran, ya biasa aja. Apakah muncul keinginan, aku akan hatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang, beribadah di masa manusia lalai, kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dhul Hijjah, kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu, nilai ibadah di 10 awal Dhul Hijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada. Nggak dibelenggu gitu. Pintu neraka ya dibuka. Pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi. Umpamanya habis Isya Anda nggak mau pulang.
ana mau istighfar sampai 100 kali. Ya setelah istighfar ba'da sholat ya, antum mungkin selesai sholat ba'diyah atau nanti ba'diyah antum duduk istighfar. Soalnya kadang-kala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadang-kala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadang-kala antum nggak pulang-pulang ditelepon sama istri antum, "Bang, kemana?" "Ana mau istighfar 100 kali." Waduh, habis berbuat dosa apa antum, Bang? Jadi kadang-kala kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi alaihissalam istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan. Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat. Antum benar-benar semangat. Apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah? "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula." Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Wa innallaha lamal muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin nggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbaqahum. Allah nggak suka sama perbuatan mereka. Maka Allah bikin mereka nggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hati. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar, ana ingin hatam 9 hari. InsyaAllah. Ana mau puasa insyaAllah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaAllah. Atau antum mau, ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini, ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah umpamanya. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan.